billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli dhalal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-kabirul muta'al. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu jabalahu rabbuhu ala jamilil fi'al wa kamalil khisal. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbi wa al wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'al. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, atas segala keberkahannya kepada kita semua, taufik dan hidayahnya. Maka sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk dan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka kita memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha dan selalu berupaya untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun, para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan di dunia ini, manusia memiliki hubungan dengan makhluk, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan Khaliq atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, yang insya Allah kita semuanya mendalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi pondasi, yang menjadi dasar dan landasan muamalah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 poin terkait dengan al-asas atau merupakan dasar, pondasi hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan makhluk dengan Khaliq, hubungan kita sebagai hamba dengan Sang Pencipta kita, Rabbul Alamin. Yang pertama adalah bahwa manusia ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah didasari, haruslah dijadikan sebagai pondasi utamanya adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ila akhiril ayah. Dan tidaklah kuperintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada kalian semuanya kecuali untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin. Maka penuh dengan keikhlasan. Keikhlasan di dalam beragama, keikhlasan di dalam beribadah, keikhlasan di dalam menjalankan syariat yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebagai bentuk keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu berasal atau bersumber dari hati kita. Maka ketika bersumber dari hati, munculnya dalam hati, maka itu tak lepas adalah daripada niat kita. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Ila akhiril hadis. Di dalam hadis ini
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'mal, bahwa sesungguhnya amal-amal kita, amal-amal makhluk, amal-amal manusia itu bin niyat, dengan niatnya. Wa innama likulli imri'im manawa, dan setiap seorang itu tergantung kepada niatnya. Di dalam hadis tersebut lanjutan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fakanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fakanat hijratuhu ma hajara ilaihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diilustrasikan bahwa barang siapa yang berhijrah, berpindah, melakukan sesuatu dari sebelumnya, kemudian berpindah keadaan kepada keadaan saat ini, karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang ia niatkan, apa yang ia terdetik di dalam hatinya, maka ia akan dapatkan itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Namun sebaliknya, ketika apa yang ia ingin lakukan itu tergantung kepada dunia yang ia kejar atau perempuan yang akan ia nikahi, maka itu juga yang akan ia dapatkan. Maka pondasi dasar, asas menjadi utama ketika kita muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang dibutuhkan adalah keikhlasan. Hadirin para pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, insya Allah kita akan lanjutkan pada poin yang kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Hadirin para pemirsa Kompas TV yang selalu insya Allah diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pada poin yang kedua, bahwa muamalah makhluk dengan Khalik, muamalah manusia dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah didasari, haruslah memiliki pondasi, yaitu alad dawam, yang sifatnya terus menerus. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayul amal afdal, maka amal apa yang lebih utama? Amal apa yang lebih mulia, yang lebih diutamakan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adwamuha wa in qalla. Amalan yang selalu dilakukan, amalan yang terus menerus dilakukan, walaupun amalan itu amalan yang sedikit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, janganlah sekali-kali kita meremehkan sekecil apapun amalan kebaikan itu. Dan jangan pula kita meremehkan sekecil apapun perbuatan dosa itu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, walaupun kebaikan itu hanya sebesar biji zarrah, maka Allah akan memberikan balasannya. Dan barang siapa yang melakukan amalan keburukan, sekecil apapun keburukan itu, bahkan sekecil biji zarrah pun, maka Allah akan balas keburukan itu. Maka dari hadis dan ayat Rasul, ayat tadi, dapat kita ketahui bahwa apa yang kita lakukan bukan dinilai dari berapa banyak yang kita lakukan, namun berapa sering amal itu kita kerjakan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana amaluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimah, bahwa amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimah, dilakukan secara terus-menerus. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abdullah,
wahai Abdullah, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, la takun misla fulan. Janganlah kamu seperti fulan. Kana yaqumul lail thumma tarakahu. Dia melakukan qiyamul lail, mendirikan malam, kemudian ia tinggalkan. Artinya apa? Bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika kita melakukan amalan, melakukan satu kebaikan, melakukan amal saleh, melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah lihat bukan berapa banyaknya, tetapi yang Allah lihat berapa sering. Artinya proses Allah akan nilai. Proses di dalam kita bermuamalah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan dinilai, akan dilihat. Maka oleh karena itu yang menjadi pondasi yang kedua, landasan dasar di dalam kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala adalah alat dawam yang sifatnya terus menerus, kontinuitas. Maka oleh karena itu hadirin para pemirsa Kompas TV yang budiman, yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beramallah, maka beribadahlah, berbuatlah, beramal solehlah. Walaupun amalan soleh kita itu sedikit, namun tetap dan terus menerus kita lakukan atau istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang kedua. Untuk lanjutan berikutnya, maka kita akan saksikan pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga adalah pondasi atau dasar atau asas muamalah hubungan makhluk dengan Khalik, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah didasari dengan sifat husnudzan, berprasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala, ana inda dhanni abdi bi, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Artinya apa? Lau ahsanul dhan la ahsanul amal. Ketika kita berhusnudzan, maka amal yang kita lakukan pun akan menjadi baik. Maka husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi pondasi, menjadi dasar, menjadi asas di dalam kehidupan kita, di dalam muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena muamalah kita dengan Allah, artinya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara makhluk dengan Khalik. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat husnudzan dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka yang harus kita lakukan adalah thiqah fi yadillahi Subhanahu wa taala. Maka kita berpegang teguh, menyatakan dengan kekuatan hati yang penuh bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi di dunia ini, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu yang terpati di dalam hati kita, ketika itu yang kita sadari, ketika itu yang menjadi penekanan di dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan berhusnudzan. Maka kita akan memiliki prasangka yang baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, amal soleh yang kita lakukan, insya Allah menjadi amal yang baik, ibadah yang baik. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, lau ahsanul dhan la ahsanul amal. Jikalau kita berhusnudzan,
kita memiliki prasangka yang baik, maka insya Allah amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan, insya Allah menjadi amalan-amalan yang baik. Maka thiqah fi yadillah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita husnudzan dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah tawakal. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allahu yuhibbul mutawakkilin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah, orang-orang yang berserah diri. Berserah diri bukan berarti tidak beramal. Berserah diri bukan berarti tidak berbuat. Berserah diri bukan berarti tidak melakukan sesuatu. Berserah diri bukan berarti kita hanya berleha-leha tanpa kita melakukan sesuatu. Maka yang dikatakan bertawakal adalah setelah kita melakukan usaha, setelah kita melakukan perbuatan, setelah kita melakukan sesuatu, barulah kita bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita memiliki azam, apa itu azam? Memiliki keinginan yang kuat, dorongan di dalam hati yang begitu besar. Fatawakkal 'ala Allah. Maka setelah itu bertawakallah kepada Allah. Berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah akan menerima tawakal kita. Allah menyatakan bahwa tawakal kita, serah diri kita kepada Allah dan berserah diri dengan yang baik setelah kita melakukan usaha, setelah kita beramal, setelah kita melakukan sesuatu, barulah kita bertawakal. Mungkin kita pernah mendengar kisah ketika seorang sahabat, ketika dia menambatkan untanya, dia tidak mau menamatkan untanya. Apa kata Rasulullah SAW? Tidakkah kau tambatkan terlebih dahulu untamu? Apa katanya? Dia menyatakan bentuk tawakal. Ternyata tawakal yang seperti ini ada tawakal yang keliru. Apa yang harus dilakukan? Tambatkan terlebih dahulu untamu pada batang pohon. Kemudian barulah engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berbuat terlebih dahulu, beramal terlebih dahulu, beribadah terlebih dahulu, barulah engkau berserah diri kepada Allah atas segala keputusan dan atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, supaya kita bisa berhusnudzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi pondasi, menjadi dasar, menjadi landasan di dalam muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ar-ridha. Ridha dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita meridai. Ketika kita meridai artinya kita menerima segala ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah qada dan qadar Allah itu adalah baik ataukah qada dan qadar Allah itu adalah buruk? Karena kebaikan dan keburukan Allah lah yang Maha mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kita pikirkan baik ternyata di hadapan Allah, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk. Namun bisa jadi sesuatu yang kita anggap buruk di hadapan manusia, namun ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan satu kebaikan, adalah satu kemaslahatan untuk dirinya. Maka ini ketika kita berhusnudzan, maka dia akan ridha, maka dia akan menerima dengan ketetapan Allah, dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, baik ataupun buruknya. Yang terakhir, bagaimana husnudzan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memintalah dengan sebanyak-banyaknya. Ud'uni astajib lakum. Maka berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum. Maka akanlah kuberikan, maka aku jawab untukmu, maka akan kuberikan untukmu. Ketika kita berdoa kepada Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita yakin
berarti kita memiliki prasangka kita kepada Allah adalah prasangka yang baik. Husnudzan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin orang yang berdoa itu tidak memiliki husnudzannya dengan Allah. Maka orang yang tidak mau berdoa, maka orang yang tidak mau bermunajat, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah dapat dipastikan memiliki suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki keyakinan. Karena orang yang memiliki keyakinan, maka dia akan berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita ambil kesimpulan pada kajian kita pagi hari ini. Insya Allah ada 3 poin yang menjadi landasan, yang menjadi asas, yang menjadi pondasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita manusia di dunia ini tak terlepas dari 2 arah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan sesama manusia. Maka ketika hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik, insya Allah akan juga berpengaruh kepada hubungan kita dengan kepada sesama manusia. Hadirin para pemirsa Kompas TV yang budiman, yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah menambah keberkahan buat kita semua. Insya Allah kita semua diberikan keridhaan. Insya Allah hubungan kita dengan Allah semakin dekat dan semakin dekat. Sehingga kita menjadi ibadullah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam ibadi. Ibadi adalah khasatan lil mu'minina wal mu'minat. Khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli jannati, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah. Usikum min nafsi wa iyyabtaqullahi faqad fazal muttaqun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.